Ya, tadi kita sudah mencoba Setelah belajar tumbuh menanam hidroponik baik menggunakan daun seperti itu. daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sepyu. Kali ini saya akan sama-sama belajar dengan kalian terkait dengan bagaimana cara kita memulai menanam di hidroponik. Saya juga proses belajar dan harapannya nanti banyak hal yang bisa kita pelajari. Sebelum kita memulai proses penanaman, ada beberapa tahap sebelum itu. Salah satunya adalah tahap penyemaian. Nah, pada tahap penyemaian ini nanti ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, bahan-bahannya begitu ya. Saya tunjukkan satu persatu. Yang pertama namanya root wool. Kemudian pastinya ada bibitnya, ada nampan. Nampan ini digunakan nanti untuk peletakan yang sudah ditata begini ya, nanti ada root wool yang sudah berisi bibit ya. Jadi kemudian air, jadi tidak banyak yang disiapkan sebenarnya. Yang lain hanya alat-alat kecil seperti untuk memotong, nanti kita membutuhkan alat potong berupa gergaji besi, dan untuk peletakan bibit kita bisa menggunakan ini bisa pensil atau lidi yang kecil begitu ya. Nah, nanti setelah itu bahan-bahan yang lain ada di kebun hidroponik seperti net pot dan penampang atau peletakan dari bibit-bibit yang sudah siap untuk ditanam. Itu kita coba melakukan penyemaian terlebih dahulu. Nanti setelah penyemaian baru kita masukkan ke net pot dan kita tanam atau kemudian kita letakkan pada alat hidroponik yang sudah disiapkan. Itu ya. Setelah bahan-bahan disiapkan, hal yang pertama dilakukan adalah memotong root wool ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, bagian-bagian yang lebih kecil ini nanti juga akan dipotong lagi ke istilahnya potongan-potongan yang lebih kecil sesuai dengan ukuran-ukuran bibit. Nah, setelah dipotong bagian yang cukup besar, sekarang kita kalau ini dipotong dengan istilahnya bagian-bagian kecil gitu ya. Ini contohnya untuk kangkung yang nanti akan diisi tiap potongan-potongan itu paling tidak sekitar 9 biji. Nah, itu dalam proses pemotongan. Ini contoh yang sudah jadi, nanti akan bentuknya seperti ini sambil nanti lihat ya. Nah, ini nanti akan terpotong yang terisi 9 biji. Nah, ini potongannya seperti itu. Sekarang kita coba untuk yang lebih kecil lagi, yaitu untuk bibit caisim. Nah, caisim ini nanti satu bagian kecil itu akan terisi satu. Tentu saja kalau bagiannya isinya cuma satu, maka ya bentuk kotaannya akan lebih kecil lagi. Jadi lebih hemat ya, dibuat lebih hemat karena nanti hanya terisi satu biji. Nah, itu sedang proses pemotongan. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, ini akan seperti ini. Setelah terpotong-potong akan diberi air ya, diberi air secukupnya ya, sehingga berwarna. Ini perbandingannya ada dua itu, yang satu sudah dilubangi, satunya lagi belum dilubangi, dan yang sudah dilubangi itu sudah diisi air. Nah, ketika diisi air nanti baru kita beri bibitnya, atau yang disebut dengan proses semai ya. Semai ini kita coba memasukkan bibit-bibit caisimnya dulu. Nah, ini ada beberapa yang sudah, kalau ini sudah lengkap. Kita mulai proses penyemaian. Di sini kita menggunakan alat bantu yang ada di sekitar kita. Di sini ada pensil atau bisa menggunakan lidi untuk mempermudah peletakan bibit ya di root wool yang sudah terpotong kecil-kecil untuk
Jaisim. Kalau untuk kangkung berbeda cara penyemaiannya, karena di sini juga lubangnya ada 9. Cara memasukkannya dengan manual menggunakan tangan karena biji-bijinya atau bibitnya itu lebih besar dan isinya 9 ya, isinya 9. Kemudian kita letakkan pada tempat yang teduh begitu ya, tidak terlalu terkena sinar matahari begitu. Kemudian setelah itu kita tutup dengan plastik warna hitam begitu, kita tutup saja begitu, tutup begitu, enggak usah. Nah, ini rapat, ditutup. Nah, setelah ditutup itu kemudian kita tunggu 3-4 hari supaya nanti muncul kecambah, atau kalau yang kangkung itu nanti muncul daun gitu. Setelah tumbuh kecambah atau daun-daunnya seperti ini ya, seperti ini, kemudian baru kita pindahkan ke dalam net pot yang sudah disiapkan. Jadi pindahkan saja secara langsung gitu ya, ini di wadah yang sudah disiapkan, tinggal dimasukkan saja. Nah, nanti tanaman-tanaman itu akan ditata begitu ya, seperti ini. Jadi sudah tertata dan sudah berisi bibit-bibit yang sudah disemai sebelumnya. Setelah tadi kita mencoba menanam tanaman menggunakan media root wool dan kemudian dimasukkan ke dalam net pot, kali ini kita coba menanam kangkung tanpa menggunakan root wool. Jadi kita langsung memasukkan ke dalam net pot. Kita sudah menyiapkan bibitnya. Kebetulan bibit kangkung ini besar-besar ya dibandingkan dengan bibit Jaisim, sehingga nanti kita akan membutuhkan jenis net pot yang rapat begitu. Kebetulan saya membawa 2 jenis net pot. Ini ada net pot yang istilahnya lubangnya kecil-kecil sehingga bibit tidak akan keluar, dan ini adalah yang lubangnya besar, sehingga kita akan gunakan yang lubangnya kecil. Warna tidak mempengaruhi ya, jadi pengaruhnya ada pada lubangnya. Caranya bagaimana? Ini net potnya, kemudian kita ambil bibit kurang lebih 8 sampai 10 ya. Ini saya asal saja mengambil dan jumlahnya ada 9. Kita masukkan saja ke dalam net pot gitu ya. Kemudian setelah itu kita cari tempat yang masih kosong ya di hidroponik ini, kita masukkan. Nah, sudah selesai. Tapi syarat untuk menanam ini ada 2. Yang pertama adalah ada air. Kalau tidak ada air mengalir, bibit yang tadi kita letakkan pada net pot itu tidak punya asupan airnya, sehingga tidak bisa tumbuh. Kalau berbeda dengan root wool tadi, di root wool itu kan dibasahi, kemudian nanti tumbuh kecambah, kemudian baru ditanam gitu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat mengacu pada syarat yang pertama, yaitu mengenai air, yaitu bagaimana air itu ada atau mengalir. Kalau memang menggunakan listrik ya berarti pasokan listriknya jangan sampai mati. Kalau mati nanti kekurangan air, maka bibit ini tidak akan tumbuh. Nah, ini sudah dalam proses peletakan bibit-bibitnya. Bisa langsung dimasukkan kalau memang dimasukkan ya, ini bibitnya kemudian dimasukkan ke dalam lubang-lubang net potnya, atau kemudian kita net pot kita dekatkan kemudian di mana. Silahkan, caranya bisa bervariasi. Prinsipnya adalah ini menanam yang sangat mudah, bahkan semua orang bisa, hanya saja kita perlu memperhatikan air yang mengalir atau air yang berada di dalam hidroponik yang sudah disiapkan. Itu untuk penanaman kangkung tanpa menggunakan root wool atau media root wool, sehingga lebih mudah itu ya. Ya, tadi kita sudah mencoba belajar menanam di hidroponik, baik menggunakan root wool atau media root wool, atau yang tanpa menggunakan media. Dan di video berikutnya nanti kita coba bagaimana sih perawatannya, bagaimana sih pengelolaan dari hidroponik ini, sehingga nanti tanamannya tumbuh dengan baik, kemudian bisa menghasilkan
tanaman-tanaman yang berkualitas. Saya rasa itu di kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih.